Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses entry. Sebelumnya, nama saya Rizky Febrian Hidayat dari 2IA24 dengan NPM 5142241. Apa itu proses entry? Pertama, kita menjelaskan definisi proses. Proses ialah program yang sedang dieksekusi, memiliki ruang alamat sendiri, register, dan konteks eksekusi. Contohnya, seperti kayak kalau kalian menjalankan aplikasi pada komputer atau HP kalian gitu loh. Itu adalah proses. Kemudian siklus proses. Siklus proses itu kan ada new, ready, running, terus terminate. Nah, jadi itu program yang baru akan dieksekusi itu new. Itu baru dieksekusi nih. Terus dia masuk ke proses ready. Nah, pas dia proses ready nih, program ini siap untuk dieksekusi nih. Nah, pas dia dieksekusi, itu dia pada proses running, ya kan? Dia proses running ini programnya sedang dieksekusi. Nah, nanti dia itu biasanya tuh ada program yang butuh permission. Nah, jadi dia nanti kalau dia butuh permission, dia ke waiting nih. Nah, kalau dia udah permissionnya udah di ACC itu, dia akan ke ready lagi, kemudian dia baru di running lagi. Nah, habis itu ada terminate. Terminate ini kalau programnya itu atau prosesnya itu telah dieksekusi. Kemudian ada multitasking. Multitasking itu tuh kayak apa ya? Proses atau tugas yang secara paralel gitu. Biasanya CPU ini memproses satu teks dalam waktu tertentu tapi menukar teks dalam CPU yang terproses atau context switching dengan sangat cepat sehingga seperti mengeksekusi beberapa proses dalam satu waktu tertentu. Jadi tuh si multitasking ini sebenarnya tuh dia enggak bekerja bergantian bekerja berbarengan, tetapi mereka tuh bergantian tapi sangat cepat gitu, cepat, seakan-akan dia bekerja berbarengan padahal dia tuh cuma beda milisecond gitu loh, jadi kayak berbarengan. Itu multitasking. Nah, apa itu thread? Thread itu merupakan bagian dari proses. Jadi di proses ya, dan di dalam proses itu adalah thread, ya kan? Jadi dalam sebuah proses memiliki beberapa thread yang di dalamnya dikelola sesuai dengan jadwal atau gilirannya lah. Ada dua jenis thread nih. Pertama single thread. Proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu. Itu single thread. Jadi kayak ya kayak program sederhana gitu. Terus kalau multi thread, proses ini tuh kayak thread, beberapa thread di dalam proses gitu. Jadi ini banyak threadnya di dalam proses. Nah, kayak apa sih perbedaan single thread sama multi thread? Kayak kalau single thread itu dia proses dan ya memiliki satu thread, ya namanya juga single thread. Terus kemudian ada multi thread. Multi thread itu kayak program kompleks dan setiap threadnya itu ngejalanin perintahnya masing-masing lah, apa tugasnya masing-masing. Misalnya thread ini menugaskan untuk ngerjain yang satu, nih proses thread ini mengerjakan proses kedua gitu loh. Nah, apa itu keuntungan multi thread? Yang pertama tuh responsifnya. Ya, program tetap bisa berjalan walaupun ada sebagian tugas yang memakan waktu lama. Terus ada resource sharing. Kayak itu butuh implementasi shared memory atau message passing untuk berbagi data antar proses. Kemudian ada ekonomi, butuh alokasi banyak memori dan resource untuk membuat proses baru. Multi thread ini sudah kayak apa ya? Dialokasikan untuk sebuah proses. Terus ada scalability-nya. Pertama tuh satu proses hanya bisa mengeksekusi satu proses. Nah, setiap thread dalam satu proses dapat dieksekusi secara paralel oleh prosesor yang berbeda. Terus ya ini perbedaan proses dan thread. Yang pertama tuh proses itu digunakan untuk tugas-tugas yang berat seperti melaksanakan aplikasi, memiliki kode dan data sendiri, tidak berbagi alamat ruang yang sama, memiliki salinan sendiri segmen data yang kemudian independen satu sama lain. Itu proses. Kalau thread itu
digunakan untuk tugas-tugas sederhana, berbagi kode yang sama dan data, berbagi proses yang sama dan ruang alamat yang sama. Terus memiliki akses langsung ke segmen data. Kemudian thread itu saling bergantung karena berbagi ruang alamat yang sama. Terus tuh kesimpulannya itu proses dan thread itu merupakan dua teknik yang digunakan oleh programmer untuk mengatur pelaksanaan instruksi pada komputer. Yang kedua itu sebuah proses dapat berisi beberapa thread. Kemudian thread menyediakan cara yang efisien untuk berbagi memori meskipun beroperasi beberapa eksekusi dari proses. Yang terakhir, thread melakukan alternatif untuk beberapa proses. Terima kasih, itu video tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.